Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga anak-anak berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat serta ceria mengikuti pelajaran dari rumah atau belajar daring. Baiklah anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2 kelas 6 ya. Anak-anak, seperti biasa sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak bisa membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan jelas dan benar. Tujuan kedua, setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak ibu bisa memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Baiklah, kita bahas yang pertama, membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan membaca isti'azah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, hal ini tentu kamu sudah pelajari pada pelajaran di semester 1 ya, yaitu pada pembelajaran Quran surah Al-Kafirun. Nah, pada pertemuan kali ini, pembahasan kali ini, cara membaca Quran surah Al-Maidah dan Al-Hujurat tentu tidak jauh berbeda dengan tata cara membaca Quran surah Al-Kafirun. Nah, supaya kamu lebih lancar dan mudah mempelajarinya, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah kalimat bahasa Arab itu atau ayat Al-Quran itu dari kanan ke kiri, karena itu adalah kaidah dari membaca tulisan Arab, karena Al-Quran itu berbentuk tulisan Arab. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Makhraj maksudnya adalah tempat keluarnya huruf. Jika makhraj kita benar, maka benar pula lah bacaan Al-Quran kita dan benar pula artinya. Dan sebaliknya, jika anak-anak ibu bacaan atau makhrajnya salah, maka bisa menyalahi arti dari Al-Quran tersebut. Jadi harus hati-hati membacanya. Langkah kedua, kita perhatikan ini ya nak ya, cara membaca Al-Quran itu dari kanan ke kiri. Selanjutnya, yang kedua, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Bacalah Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil. Tartil artinya tepat dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Jadi tidak boleh membacanya tergesa-gesa tapi salah, terlalu lambat tapi tetap salah. Jadi harus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Selanjutnya, bacalah berulang-ulang secara individu dan disimak oleh orang tuamu. Jadi caranya, anak-anak ibu ambil Al-Qur'annya, lalu dia didampingi oleh orang tua atau saudaranya yang mengerti ilmu tajwid, lalu diminta mendengarkan bacaan kalian agar anak ibu bisa tahu di mana kesalahan atau kekurangannya dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, bacalah penggalan kalimat dalam ayat
Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 di bawah ini. Mari kita baca bersama. Pertama kita baca dulu surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, anak-anak, perhatikan panjang pendek bacaannya. Wa ta'a itu adalah panjang satu alif atau dua ketukan. Tidak boleh kamu cepat di situ ya, Nak. Dua ketukan. Begitu juga di kata nu. Dan kata huruf waw yang ada tanda mat di atasnya itu dua ketukan juga. Selanjutnya kita membaca surah Al-Maidah ayat 3. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Alladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Selanjutnya kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dengarkan seksama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kemudian dengarkanlah murotal Quran surah Al-Hujurat berikut dari qori yang ada di dalam murotalnya. Mari kita dengarkan. Sadaqallahul azim. Nah, setelah kamu dengarkan tadi bacaan-bacaan Al-Quran di atas, sekarang ibu guru memberimu tugas, yaitu mintalah saudaramu atau ibu atau ayah mendengarkan bacaanmu. Kemudian jika sudah rasanya benar, kamu buat videonya lalu kirimkan ke WhatsApp Ibu Guru Agama Islam atau Bu Nova ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Quran surah Al-Maidah adalah surat kelima urutannya di dalam Al-Quran. Al-Maidah artinya hidangan. Surat ini diturunkan di kota Mekah. Tadi anak ibu sudah membaca bersama ya. Mari kita artikan penggalan ayat tersebut. Nah, mari kita perhatikan. Wa ta'a artinya dan tolong menolong. Wa ta'awanu dan tolong menolonglah kamu.
alal birri, dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan, wala artinya dan janganlah kamu tolong menolong, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa, ala artinya alal ismi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Nah, kan artinya ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jadi kandungan ayat di atas adalah berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan perbuatan yang baik atau kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apa contoh perbuatan tolong menolong dalam kebaikan? Bisa kamu gambar di bawah ya nak. Misalnya di rumah kamu bisa tolong menolong dengan ibumu atau ayahmu mengerjakan pekerjaan rumah, atau dengan kakaknya, adiknya, saling tolong menolong. Kemudian tolong menolong di sekolah, contohnya bekerja sama dengan temannya membersihkan pekarangan sekolah. Jika di masyarakat, contohnya kamu bisa menolong orang yang kesusahan, bekerja, menolong orang yang menyeberang jalan, yang mana perbuatan yang baik-baik itu semuanya bernilai pahala. Kemudian kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa, contohnya anak ibu nanti diajak temannya main game seharian atau mencuri, itu boleh kamu tolak ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Atau temannya mengajak berkelahi, itu juga tolong menolong dalam keburukan, namanya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 3. Di sini setelah kita baca bersama tadi, artinya surah Al-Maidah ini adalah ayat 3 ini, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Anak-anak, surah Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan ketika Nabi sedang melakukan haji wada atau haji yang terakhir ya, sebelum Nabi meninggal. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umatnya agar tidak takut kepada orang-orang kafir, tetapi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita agar bertakwa dengan cara semua perintah Allah harus kita laksanakan dan segala larangan Allah harus kita hindari. Pada surah Al-Maidah ayat 3 ini juga dijelaskan bahwasanya Allah pada hari itu telah menyempurnakan agama Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, dapat kita simpulkan bahwasanya Quran surah Al-Maidah ayat 3 berisi pesan tentang agar kita saling tolong menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta Allah Subhanahu wa taala telah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pembahasan selanjutnya insyaallah kita bahas kembali pada pertemuan minggu depan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatian anak ibu. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.